Selamat siang anak-anak. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya Bapak minta ketua kelas untuk membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kegiatan pada siang ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan absen kehadiran kalian. Tolong nanti ketika Bapak absen kalian, bagi yang memang hadir, boleh nanti tunjuk jarinya diangkat atau tangannya diangkat. Tapi kalau nanti ada yang teman-temannya tidak masuk, tolong sampaikan keterangannya. Apakah sakit, izin, atau alpa. Paham ya? Oke, kita mulai. Abian, Amadean, Hadir. Anwar, Asti, Desti, Rajab, Siva. Oke, udah ya. Untuk absensi udah ada beberapa anak yang memang keterangannya sakit. Baiklah, sebelum kita memulai di pembelajaran Bapak, kita harus memiliki beberapa kesepakatan ya. Yang pertama, dalam pembelajaran ini, kalian tidak boleh berisik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak boleh menggunakan handphone atau gadget yang memang tidak ada izin dari Bapak, atau memang tidak diperuntukkan tentang materi-materi yang akan kita bahas. Apa saja sih yang nanti akan kita bahas dalam materi ini? Yaitu nanti akan kita mempelajari yang namanya router. Nah, di sini router, Bapak berharap kalian sudah tahu semua. Ada yang sudah tahu belum apa itu router? Ada yang tahu apa itu router? Perangkat yang mengatur pemrosesan data. Perangkat yang mengatur pemrosesan data. Betul nggak? Betul. Ada yang mau jawab lagi? Router? Masih ada yang bisa jawab? Apa? Dapat mengatur lalu lintas data. Dapat mengatur lalu lintas data. Yang namanya router sebenarnya banyak fungsinya. Selain dia manajemen jaringan, dia juga bisa mengatur lalu lintas data. Dia bisa menghubungkan beberapa perangkat jaringan yang berbeda, dan dia bisa juga dijadikan sebagai gateway atau penghubung dua jaringan yang berbeda juga. Itu adalah dari fungsi daripada router. Router di sini sebenarnya banyak macamnya. Ada yang merek Cisco, ada yang mereknya Mikrotik, ada yang mereknya juga The-Link, TP-Link, Linksys, dan lain sebagainya. Harganya berapa sih? Kalau router Mikrotik dia 400.000 kalian udah dapat nih. Kalau router Mikrotik, tapi kalau router Cisco lebih dari itu, bisa dia mencapai juta-jutaan, ada yang 4 juta, 5 juta, bahkan ada yang nyampai di 80-90 juta. Apakah kalian mau beli? Kalau ada duit beli ya. Kalau ada duit beli, tergantung dari kebutuhan kalian nanti. Kalau nanti kalian itu kerjaan di bagian IT, bagian network engineering, maka kalian harus tahu yang namanya harga-harga router. Oke, untuk selanjutnya di sini kenapa kalian masuk jurusan TKJ? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Supaya wawasan kita di bidang teknologi dapat berkembang luas. Oke, supaya wawasan kita itu berkembang di bidang teknologi itu sangat luas. Betul, yang namanya TKJ adalah teknik komputer dan jaringan. Yang namanya komputer ini bukan hanya komputernya saja, tapi yang terhubung dengan komputer itu banyak. Bisa printer, bisa modem, bisa router. Nah, itu semua kalian harus bisa mengkonfigurasi. Kalau kalian bisa mengkonfigurasi, mudah-mudahan nanti setelah lulus, kalian nanti akan gampang untuk mencari pekerjaan.
Ingat, pelajaran ini adalah pelajaran yang menjadi dasar kalian untuk nanti kalian bisa ini ya, mempelajari router-router atau konfigurasi mikrotik yang lebih menengah atau lebih mahir. Ini adalah dasar, akan ada hubungannya pada saat kalian uji kompetensi. Ketika nanti kita akan melakukan uji kompetensi di akhir tahun pembelajaran, maka kalian akan belajar yang namanya router mikrotik. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan mau tanya nih. Kalian di sini belajarnya apakah suka belajar? Kita bisa mengatur mikrotik melalui apa? Yaitu Winbox. Winbox itu adalah aplikasi atau software pihak ketiga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah Winbox. Nah, kalian butuh, kalau nanti belajar yang namanya router mikrotik, kalian butuh aplikasi yang namanya Winbox. Perhatikan, untuk Winbox, gunakan biasanya versi yang terbaru. Kalau kalian menggunakan versi yang lama, biasanya ada kendala saja. Dia tidak bisa masuk ke portalnya atau fiturnya, atau tidak kedeteksi. Ini kalian harus bisa mengantisipasi. Kalau memang Winbox kalian udah usang, maka downloadlah Winbox yang terbaru. Paham ya? Bapak yakin kok di sini masalah Winbox udah tahu semua sih. Ini pelajaran kecil ya, pelajaran kelas 10 harusnya. Lanjut, kita masuk di gateway. Melakukan atau mengkonfigurasi IP address, tujuan pembelajaran selanjutnya. Berarti nanti kalian harus bisa mengkonfigurasi atau bisa setting IP address. Fungsinya buat apa IP address dimasukin ke perangkat router? Biar apa fungsinya? Menjadi identitas sebuah perangkat, Pak. Menjadi identitas sebuah perangkat, betul. Nanti kalau kalian memasukkan IP ke perangkat router ini, biar router ini bisa dikenal oleh alat lain. Alat lain itu bisa berupa modem. Contohnya seperti ini. Ini adalah access point. Gimana caranya agar router ini bisa berkomunikasi dengan access point? Maka harus dikonfigurasi, harus disetting. Yang router mikrotik harus diisi IP, harus dapat IP. Yang access point TP-Link ini harus ada router, harus ada ini ya, IP address juga, biar kedua perangkat bisa saling mengenal. Itulah fungsi daripada IP address. IP address itu kepanjangannya apa? Internet protokol. Ada berapa kelas IP address? Ada 4. Kelas apa aja? A, B, C, D, ada juga E. Tapi yang kita gunakan pada saat ini adalah kelas C. Kenapa demikian? Karena kelas C itu sedikit butuh perangkatnya. Tapi kalau kelas B, kelas A itu banyak ya. Itu fungsi daripada IP address. Kalau gateway, apa fungsinya? sebagai jembatan yang menghubungkan dua perangkat. Nah, sebagai jembatan yang menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Jadi contoh, kalian mau ke rumah si A, ternyata di tengah-tengahnya ada rumah si B dan si C yang harus dituju. Maka rumah si B adalah sebagai jembatan atau media penghubung. Kalau DHCP ini adalah DHCP ada dua ya. Kita akan menggunakan DHCP server dan DHCP client. DHCP apa kepanjangannya? Dynamic Host Configurasi Protocol. Yang lain ada yang bisa jawab? Yang cewek, yang putri? Apa kepanjangan DHCP? Dynamic Host Configuration Protocol. Configuration Protocol. Itu adalah DHCP. DHCP kita mau pakai dua nanti, yaitu DHCP server dan client. Kalau DHCP server fungsinya buat apa? Memberikan IP atau meminjamkan ke IP ke klien. Oke, untuk DHCP server fungsinya pada router mikrotik ini, kita akan memberikan atau mendistribusikan atau meminjamkan IP dari mana? Dari mikrotik ini ke access point atau perangkat atau user di bawahnya. Itu fungsi daripada DHCP server. Tapi kalau DHCP client fungsinya buat apa? Buat apa fungsi DHCP client? Apa, Sob?
DHCP klien sebagai akses si klien, contohnya minta IP kepada server agar didaftarkan, agar si DHCP klien tersebut mendapatkan akses. Betul nggak? Betul nggak? Oke, untuk DHCP klien itu sederhananya adalah agar si router kita ini mendapatkan konfigurasi secara otomatis atau settingan otomatis atau IP otomatis dari mana? Dari modem atau dari sumber internet atau dari ISP. Paham ya sampai sini? Oke. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah melakukan pengujian. Oke, kalau sudah, Bapak akan sedikit mencontohkan gimana sih cara konfigurasi dasar router Mikrotik. Perhatikan. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk ke yang namanya adalah Winbox. Nih ya, Winbox. Seperti ini Winbox. Nah. Di sini ada connect to. Apakah kita akan masuk berdasarkan MAC address atau berdasarkan IP? Di sini kita akan masuk berdasarkan MAC address. Caranya adalah yang ini ya. Klik yang ini. Connect. Nah, setelah keluar tampilan fitur router Mikrotik seperti ini, baru yang pertama kali yang harus kalian setting adalah interface. Apa sih fungsi utama dari interface? Interface tersebut adalah menjelaskan berapa port yang digunakan pada router yang kita mau setting nih. Kalau di sini ada Ether 1, 2, 3, dan 4, berarti di sini ada 4 port. Tapi kalau di sini ada 5, maka di sini akan tampil sampai Ether 5. Paham ya fungsi interface? Untuk interface Ether 1, apakah kita akan ubah namanya atau tidak? Kalau kita mau ubah namanya, maka kita ubah, tinggal klik 2 kali. Nah, ada tulisan Ether 1. Ether 1 ini maksudnya kita mau ubah interface-nya sebagai apa sih? Kalau kita mau jadikan dia sebagai sumber internet, maka kalian tulis internet. Kalian tulis internet. Tapi kalau kalian tidak mau ubah, tapi kalian sudah paham juga tidak ada masalah. Tapi kalau kalian sudah paham, nggak usah diganti. Setelah itu, oke. Ether 2, apakah kalian mau ubah atau tidak? Tinggal klik 2 kali. Ether 2 maksudnya adalah port 2 ini kalian mau ubah menjadi apa? Kalau kalian mau ubah menjadi lokal atau hotspot terserah. Coba kita ubah menjadi lokal. Maksudnya adalah port 2 ini yang akan dijadikan sebagai sumber internet lokal yang nanti akan dibagi-bagikan. Kita bikin lokal. Habis itu, oke. Untuk Ether 3 dan 4 sama saja. Kalau kalian mau ubah namanya silakan, kalau tidak silakan. Yang penting kalian paham dari penggunaan nama pada interface. Paham ya sampai sini? Lanjut kepada selanjutnya yaitu cara memasukkan IP address. Pilih menu IP, address. Tambahkan, di sini bisa kalian tambahkan ya IP-nya berapa. Contohnya kita bikin 192.168.5.10 garis miring 24. Ini kita bikin contohnya ya. Untuk interface, maksudnya IP ini mau kita taruh di mana atau kita sematkan kemana? Kita sematkan ke port 2 sebagai lokal. Nih. Apply, oke. Selanjutnya kalau kalian mau tambah lagi di port 3 dan 4, tinggal tambahkan saja. Tapi kalau memang tidak mau ditambahkan, ya udah biarkan saja. Setelah kalian bikin IP untuk lokal, maka kita harus mengaktifkan yang namanya DHCP client. Biar apa? Biar router kita ini dapat IP otomatis atau dapat konfigurasi otomatis dari siapa? Dari penyedia internet. Kita tambahkan IP DHCP client, tambahkan interface-nya ditambah ya di internet. Kenapa kita pilih Ether 1? Karena nanti IP DHCP client daripada penyedia internet mau taruh di port 1.
Kita pilih apply, oke. Nah, lihat nih, Ether 1 berarti udah ada. Nah, udah ada ya. Kita coba. Nah, IP DHCP client Ether 1. Apply, oke. Kalau ada statusnya itu ada bond, artinya apa? Sudah terkoneksi. Berarti sudah terkoneksi kalau bond. Kalau dia belum terkoneksi, statusnya apa? Stop. Stop atau searching. Kalau stop berarti otomatis dia tidak terkoneksi ke sumbernya. Tapi kalau searching bisa saja dia terkoneksi terhubung tapi beda tempat atau beda tujuannya. Maka dia akan mencari terus. Setelah IP DHCP client, kita masuk kepada pengaturan selanjutnya yaitu DNS. Untuk DNS, kalian masih harus bisa tahu yang namanya domain name system kepemilikan Google itu adalah 84 kali, 82 kali, dan 42 kali. Caranya tinggal masukkan 8.8.8.4 kali. Tambahkan di bawahnya 82 kali, 42 kali. Setelah itu apply, oke. Error. Kita lihat kenapa. Nah, udah. Selanjutnya setelah DNS kita aktifkan yang namanya DHCP server. Fungsi DHCP server apa? Membagikan IP ke user. Membagikan IP dari perangkat router ke user atau ke pengguna. Topologinya seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi. Nah, kita aktifkan DHCP servernya biar si peserta ini atau admin ini bisa dapat konfigurasi atau IP. Maka kita aktifkan yang namanya IP DHCP server. Masuk ke menu IP, DHCP server, pilih DHCP setup. Interface-nya pilih yang mana? Dua. Kenapa dua? Karena ini yang akan kita bagi-bagikan IP-nya nanti. Ya, dari sinilah sumber IP buat lokal. Kita pilih Ether 2. Tinggal next saja. Oke, demikian ya untuk tahapan konfigurasi, tahapan pemaham dari konfigurasi dasar router mikrotik ini. Bapak sudah contohkan cara-caranya. Selanjutnya Bapak akan kasih yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak akan kasih kertas atau kasih soal. Nanti kalian kerjakan. Ada 2 lembar ya, 3 lembar. 1 lembar nanti secara teori kalian tulis menggunakan pulpen. 1 lembar adalah tugas kalian untuk konfigurasi. Paham ya? Oke, langsung bisa dikerjakan. Tabel. Oh ya. Tar. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang diinstruksikan pada lembar kerja peserta didik. Baik secara teorinya maupun tugas prakteknya. Oke, teorinya langsung dikerjakan ya. Setelah teori langsung kalian konfigurasi sesuai dengan soalnya.
Kalau ada yang sudah, boleh nanti tunjuk tangan biar diperiksa apakah sudah selesai atau belum untuk dilakukan pengujian tes hasil konfigurasi kalian. Ya, udah? Oke, kalau sudah, iya, iya. Oke, lanjut. Ping Google. Tunggu. Oke, berhasil. Bagus, punya teman kalian. Coba punya si Nita. Pingdetik.com. Pingdetik.com. Enter. Enter. Alhamdulillah berhasil ya. Ternyata bisa. Oke. Oke. Ada kendala nggak, Sinita? Aman? Oke, aman. Boleh duduk di belakang lagi. Coba si Yusuf, maju Yusuf. Kerjakan yang ini Yusuf. Dari konfigurasi dasar awal ya. Di-reset dulu, habis itu oke, udah ya. Berarti udah bisa semua ya. Bapak sih berharapnya kalian udah paham semua. Kalau ada untuk ini lembar jawaban boleh dikumpulkan semua. Satu anak saya yang mengumpulkan, digeser aja biar nggak turun semua. Kayak lembar jawaban dikumpulkan dulu semua. LKPD-nya dikumpulkan udah? Minta. Udah semua ya? Oke, untuk selanjutnya dari pembelajaran konfigurasi dasar router mikrotik pada siang hari ini, silakan kalau ada yang mau bertanya, kendala apa yang kalian alami? Boleh satu anak, dua anak, tunjuk tangan. Nggak ada? Yang lain? Yang Putri? Kendala apa saja yang kalian hadapi pada saat konfigurasi dasar router mikrotik? Ada kendala nggak? Yakin ya bisa? Insya Allah bisa. Tadi Bapak sudah tes beberapa anak. Ya Alhamdulillah bisa ngeping ke Google, bisa ngeping ke detik.com dan lain sebagainya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kalian Bapak berharap lebih bisa dari ini. Karena ini adalah dasar di mana kalian harus bisa mengkonfigurasi sebuah router. Fungsinya adalah untuk manajemen jaringan. Nanti kalau kalian jadi pekerja di perusahaan industri manufaktur bagian jaringan atau IT-nya, maka kalian harus bisa seperti ini. Bagaimana cara konfigurasi dasar router mikrotik, bagaimana cara kalian mengelola bandwidth, bagaimana cara kalian mengaktifkan firewall-nya atau NAT-nya biar jaringan kalian itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Itu yang harus bisa kalian lakukan di kemudian hari. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya lagi nih. Silakan kalau mau ada pertanyaan tentang kendala yang kalian alami pada saat konfigurasi dasar ini. Yang menurut kalian sulit itu apa?
Apa yang membuat kalian sulit? Ada nggak? Berarti bisa semua ya? Berarti nanti untuk kedepannya di luar kepala nih. Tolong kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Berarti kalian sudah bisa mengerjakan. Semoga saja demikian ya. Kalian bisa mengerjakan seperti apapun soalnya. Dasarnya seperti ini. Ini adalah modal ketika kalian nanti mau kerja di atau mau kuliah bagian IT. Kalian harus bisa juga yang namanya konfigurasi jaringan. Alhamdulillah kalian untuk hari ini untuk siang hari ini udah belajar konfigurasi dasar router mikrotik dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan untuk mengkonfigurasi dasar sebuah router mikrotik. Yang pertama kalian harus punya mimpi, punya keinginan bahwa saya ini harus menjadi seorang yang memang pinter. Yang kedua kalian terus berjuang. Yang ketiga kalian juga harus punya tujuan. Tujuannya apa? Kalau kalian selesai kuliah, selesai sekolah di SMK, maka kalian apakah mau kuliah atau kerja? Kalau kalian kuliah ngambil bagian IT, kalian harus bisa berjuang, dan ketika kalian mau bekerja, usahakan nanti kalian setelah kerja kuliah lagi ngambil jurusan IT. Ini sangat penting. Kenapa demikian? Orang yang tidak memiliki kemampuan dan nilai, maka dia cenderung akan dikucilkan. Tapi orang yang memiliki kemampuan, maka dia akan mendapatkan nilai yang lebih di mata orang lain. Makanya berusahalah menjadi orang yang berkualitas, biar kalian memiliki nilai jual. Tapi ketika kalian tidak memiliki nilai kualitas, maka siapa yang akan memberikan penghargaan atau memberikan pekerjaan yang bagus buat kita semua, buat kalian. Makanya terakhir Bapak ingatkan, kalian harus punya nilai kualitas yang baik dan bagus. Paham ya? Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh tertib, tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak penting sama pembelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak Airi, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.